Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Juliana dengan NIM 41123115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS pemrograman full stack, yaitu aplikasi Employee Management System berbasis website menggunakan Node.js, Express.js, dan MySQL. Proyek ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam mengelola data employee secara terpusat, mulai dari authentication user, create employee, upload data, CSV atau Excel, ekspor laporan, hingga pengamanan akses menggunakan JSON dan JWT. Saat website dibuka, user pertama kali akan masuk ke halaman login, atau ada juga bagian forgot password jika emang lupa password, terus ada register. Kita mulai dari register dulu. Di sini kita bisa mengisi username. Misalnya username-nya untuk emailnya semisal di sini role-nya ada employee dan admin. Kita pertama masuk ke bagian employee terlebih dahulu. Bagian admin dulu deh. Kita passwordnya semisal 123. Jadi cek passwordnya 123, konfirmasi password. Terus kita login pakai email yang tadi. Kakaknya 12. Ini adalah dashboard admin. Setelah berhasil login admin, akan diarahkan ke dashboard utama. Pada dashboard admin ini tuh terdapat beberapa card dan juga ada sidebar. Sidebar ini ada dashboard, employee, upload CSV atau Excel, export PDF. Lalu untuk cardnya di sini ada total employee, total division, total user, total aktif, dan ada quick action. Di sini ada employee data, tambah employee, upload file, export PDF, dan export Excel. Kalau di bagian admin ini, quick action-nya lengkap. Kita coba untuk masuk ke employee data. Di sini admin dapat melihat data employee, mencari data menggunakan search. Bisa kita cari email. Nah, di sini muncul email yang tadi kita cari. Lalu coba kita cari divisinya ya. Divisinya semisal apa ya? Ada nggak? Oh, nggak ada. IT. Nah, ya di sini muncul posisinya IT support, divisinya network. Dia tinggal di Jakarta. Lalu kita coba cari lagi nama. Misal namanya Bastian. Salah. Oh iya, dia tetap muncul ya walaupun salah. Ini. Nah. Di sini sudah dipastikan kalau employee dan search serta page-nya itu dia udah berfungsi. Nah, coba kita bikin tambah employee. Di sini admin juga bisa menambah karyawan. Misalnya kita masukkan employee kodenya, misal kita 41231217. Misal untuk gender kita pilih female. Terus emailnya kita pakai username dulu. Username-nya lalu kita birthday-nya kita juga bisa masukkan sesuai dengan tahun, tanggal, dan bulan lahir kita. Misal dia Christina lahir di tahun
999 di bulan Mei pada tanggal 26. Emailnya kisna.com. Untuk phone numbernya kita abstrak aja. Lalu addressnya misal dia tinggal di Jalan Kenangan, RT 9 RW 12. Untuk city dia tinggal semisal di Pemalang, Provinsi Jawa Timur. Bisa kita abstrak aja. Divisinya semisal dia di bagian keuangan. Posisinya kepala divisi. Salarinya semisal ada di angka 6 juta. Untuk dia masuk di tahun 2022 di bulan Juni. Statusnya masih aktif. Emergency kontak kita abstrak aja. Edukasi dia S1 keuangan. Nggak tahu. Untuk statusnya semisal dia sudah menikah, simpan employee. Oke, di sini dia belum, oh ada di sini nih. Nah, dia nambah namanya Christina. Oke. Ini coba kita edit. Kita mau rubah salary, semisal dia itu gajinya naik menjadi 8 juta. Oke. Update employee. Oh, di sini nggak muncul. Coba kita klik detail. Oke, di sini ada ID, ada employee code, full name, gender, email. Nah, coba kita lihat. Nah, gajinya kok murni? Coba ulang ya. Untuk gaji Christina ada edit. Dia gajinya 10 juta deh. Kita cek lagi. Oh iya, di sini berarti dia ngurang 1 ya. Kalau yang lain coba kita edit. Dari 15 juta kita 17 juta. Oh iya, berarti ini. Ya, ini ada bisa diedit. Coba semisal diedit di gender nggak bisa. Posisinya jangan edit. Posisinya ganti jadi writing. Oke, di sini dia update ya. Coba kita cari bagian ini ya. Siapa saja yang karyawan aktif. Oke, di sini muncul inaktif juga ikut muncul. Coba inaktif. Ya.
Coba kita cari bagian oke, di sini juga dia sudah bisa. Lalu kita coba masuk menu upload CSV atau Excel. Di sini kemarin saya sudah nyoba ada 3. Coba aku delete yang employees. Ya, terus coba kita upload file. Upload lagi file Excel. Tadi cuman ada 1, sekarang nambah ada 2. Kita hapus satunya. Oke, ini udah berfungsi. Lalu kita masuk ke export Excel. Dia langsung ke export. Ini di sini juga. Oke, dia ke export. Terus kita coba PDF. Ini juga ekspor. Oke, sekarang kita coba masuk ke the user di karyawan ya. Kita bikin akun baru, semisal namanya Christine tadi deh. Christine. Dia sebagai karyawan. Passwordnya yang gampang dulu. Kita register, lalu kita coba masuk login menggunakan akun Christina. Untuk Kafka ini masih sederhana, jadi dia tetap sama. Oke, di dashboard karyawan ini berbeda dengan dashboard admin. Perhatikan pada dashboard user ini ya. Pada dashboard user ini tampilannya sama, cuman itu nggak ada beberapa bagian yang tidak muncul seperti quick action. Cuman ada 1 employee data, karena karyawan ini dia nggak bisa menambahkan data karyawan, dia cuma bisa melihat doang. Hal ini itu bertujuan untuk menjaga keamanan sistem dan membatasi hak akses sesuai role pengguna. Karena kita akan masuk ke bagian front end. Front end pada project ini dibuat menggunakan EJS, template engine, dan Bootstrap. Pada folder view digunakan untuk seluruh tampilan front end seperti login, register, create, detail, edit, index, dashboard, forgot password. Nah, coba kita buka bagian login EJS. Halaman login ini tuh dibuat menggunakan Bootstrap form dengan Kafka sederhana agar tampilannya lebih modern dan responsif. Kalau pada bagian ini itu digunakan untuk mengirim data login ke backend. Lalu kita coba masuk ke bagian dashboard EJS. Dashboard ini dibuat menggunakan sidebar navigation, Bootstrap card, quick action, hover effect, dan custom CSS agar tampilannya itu lebih modern dan nyaman digunakan. Kalau pada sidebar ini tuh digunakan sebagai navigasi utama pada aplikasi, lalu di quick action ini digunakan untuk akses cepat menuju fitur penting.
seperti employee data, upload file, export Excel, dan export PDF seperti yang tadi dijelaskan pada bagian aplikasi atau websitenya. Lalu kita buka untuk employee index. Nah, ini halaman employee ini menggunakan Bootstrap Table Responsive. Fungsinya itu agar tampilan data tetap rapih di desktop maupun di mobile, atau dia udah mobile responsive. Di bagian ini digunakan untuk menampilkan data employee dalam bentuk table. Kalau pada bagian kayak gini tuh, ya kayak gini itu dia untuk role permission agar menu tertentu hanya dapat diakses oleh admin. Untuk penjelasan backend di app.js merupakan backend utama pada project ini. Backend ini tuh dibuat menggunakan Express.js dan berfungsi untuk mengatur routing, authentication, create employee, export data, upload file, dan koneksi database. Coba kita cari yang login. Nah, ini post login. Backend nanti dia akan menerima data login lalu mencocokkan email dan password ke database menggunakan Bcrypt. Jika login berhasil, maka sistem akan membuat session dan JWT token. Lalu kita coba masuk ke register. Backend menerima data dari register lalu menyimpan akun user baru ke dalam database. Dia menggunakan Bcrypt juga ya. Nah, kita masuk ke role permission. Role user disimpan pada session login sehingga backend dapat membedakan akses admin dan user biasa. Coba kita masuk ke Nah, kalau di bagian ini digunakan untuk menambahkan employee baru ke database menggunakan query insert into. Dia menggunakan query insert into employees. Nah, kalau untuk update employee ini digunakan untuk mengubah data employee. Kalau di bagian delete, ini tuh digunakan untuk menghapus data dari employee. Search and ini ada keyword untuk search seperti nama, email, division, employee status. Digunakan untuk fitur search employee ya, yang ini. Limit of sign digunakan untuk pagination agar data tidak tampil terlalu banyak dalam satu halaman seperti tadi yang ada di sini. Next page, masuk ke page satu lagi kayak gitu. Nah, kalau muter ini digunakan untuk menyimpan file upload ke folder uploads. Kalau
untuk ekspor Excel kita cari Excel. Nah, apps get upload Excel, kita cari yang export. Nah, export Excel ini digunakan untuk ekspor data employee ke Excel menggunakan XLSX. Lalu juga ada export data, dia menggunakan PDFkit. Oke, selanjutnya penjelasan database. Database pada proyek ini menggunakan MySQL dan terdiri dari dua tabel utama, yaitu tabel user dan tabel employees. Tabel users ini digunakan untuk authentication user, sedangkan kalau tabel employee ini digunakan untuk menyimpan seluruh data employee. Demikian penjelasan dan demo aplikasi Employee Management System yang telah saya buat menggunakan Node.js, Express.js, dan database MySQL. Dari proyek ini, saya dapat memahami bagaimana proses pembuatan aplikasi full stack mulai dari front-end, back-end, database, authentication, craft employee, upload dan ekspor data, hingga pembuatan UI UX yang responsif dan lebih modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.